Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Bermatematika. Pada kali ini kita akan menyelesaikan soal limit berikut. Jadi kita diminta untuk mencari A dan B sehingga limit yang kiri ini sama dengan akar 3. Ini soal ini muncul di awal-awal perkuliahan kalkulus. Oleh karenanya kita masih belum boleh mempergunakan aturan L'Hopital. Ya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan Anda coba dulu soal ini. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jadi silakan di-pause dulu videonya sekarang. Oke, pertama kita akan tinjau limit berikut. Kemudian kita ingin lihat kaitannya dengan limit yang tadi ini. Ya. Apa perbedaannya atau kesamaannya? Ini sama-sama ada yang di atas ini ya. Oke, kenapa kita mau melihat hal tersebut nanti akan kita saksikan bersama-sama. Oke, jadi limit ini ya nilainya akan sama dengan limit yang ini. Kenapa demikian? Karena si x-3 dan x-3-nya akan saling menghilangkan ya. Kenapa kita tuliskan seperti ini? Karena kita tahu limit yang ini, tapi kita nggak tahu limit yang ini ya. Kita tahu limit ketika di bawahnya ada x-3-nya. Jadi kita paksa supaya keluar ekspresi yang diberikan di soal ya. Jadi ini sama dengan ini karena kurang lebih si x-3-nya bisa saling kita coret. Nah, akan tapi ini seperti limit f dikali g ya, fx dikali gx dengan masing-masing fungsi punya limit. Yang ini kan tadi ada limitnya. Taunya dari mana? Taunya dari soal yang diberikan. Ini limit yang ini tuh adalah akar 3. Limit yang ini yang mudah dihitung. Kalau x-nya menuju 3, berarti limit x-3-nya berapa? 0 ya. Jadi ini akan sama dengan limit yang ini dikali limit x-3, kemudian limit yang ini tadi nilainya adalah akar 3, yang kedua limitnya 0. Nah, tentunya akar 3 dikali 0 akan sama dengan 0. Dengan demikian kita tahu bahwa limit yang ini itu bernilai 0. Ya. Nah, apa yang akan kita bisa capai dengan mengetahui bahwa limit yang ini sama dengan 0? Oke, kita lihat. Nah, ini barusan yang kita tunjukkan bahwa limit ini yang ruas kiri akar AX tambah B dikurangi akar 3 sama dengan 0. Nah, tapi yang sebelah kiri itu kan bisa dihitung limitnya ya. Karena fungsi akar kontinu, ketika X menuju 3 ini seolah-olah kita substitusikan saja X sama dengan 3 ke dalam ya. Jadi hasilnya akar substitusikan X sama dengan 3, ini jadi 3-nya di sini, di akar 3A tambah B dikurang akar 3 sama dengan 0. Akibatnya akar 3A tambah B sama dengan akar 3. Oke. Kemudian kalau kita kuadratkan, ini akan berakibat 3A tambah B sama dengan 3. Nah, kita akan tulis ulang si B-nya dengan menggunakan hubungan bahwa 3A tambah B sama dengan 3. Jadi B-nya berapa? B-nya kita tulis sebagai 3, 3-nya pindah ke sebelah kanan, jadi B adalah 3 dikurang 3A. Ya, ini nanti akan kita gunakan. Jadi kita kotakin karena ini merupakan suatu identitas yang penting. Oke. Nah, ingat barusan bahwa B itu sama dengan 3 dikurang 3A. Ya. Nah, kita ingin mengganti ekspresi AX tambah B yang ada di dalam tanda akar tadi. B-nya diganti dengan 3 min 3A. Jadi ini B ini ganti dengan ini, 3 kurang 3A. Kemudian akan kita sederhanakan ekspresi yang kanan. Ini AX, ini 3A. Dua-duanya ada A-nya ya. Dua-duanya ada A-nya, kita bisa faktorkan A-nya keluar menjadi A dikali X kurang 3 ya. Jadi ini didekatkan ke AX, kemudian A-nya difaktorkan. Jadinya kita peroleh A dikali X min 3 ditambah 3. Sehingga dengan menuliskan AX tambah B seperti itu, si limit yang kita ketahui tadi di soal, limit yang ini, bisa ditulis ulang ya. Jadi AX tambah B-nya akan kita gantikan dengan A dikali X min 3 tambah 3. Jadinya seperti ini ya. Ini kita gantikan si AX tambah B diganti dengan A dikali X min 3 tambah 3. Nah, sekarang
di atas dan di bawah dua-duanya ada mengandung X min 3-nya. Nah, agar persoalan kita lebih sederhana, kita akan memisalkan, kita gantikan si X min 3-nya itu dengan variabel yang lain. Jadi kita misal, Y sama dengan X kurang 3. Nah, kalau X-nya menuju 3, maka X min 3 akan menuju 0. Ya, jadi ketika X menuju 3, ekivalen dengan X, Y menuju 0. Jadi, si limit yang tadi, yang ini, kalau X min 3-nya kita gantikan dengan Y, maka si X min 3-nya berubah menjadi Y, dan X menuju 3-nya berubah menjadi Y menuju 0. Sehingga limitnya jadi seperti ini. Ya. Ini berubah jadi Y menuju 0, kemudian si masing-masing X min 3-nya kita gantikan dengan Y. Nah, kalau kita punya limit yang seperti ini, ya mungkin Anda sudah belajar di SMA, otomatis kalau ada yang seperti ini, triknya adalah kita kalikan dengan sekawannya. Ya. Oke, kita coba kalikan dengan sekawannya. Jadi sekawan dari ini, ya ekspresi yang serupa cuma berbeda tanda di sininya. Kalau di sininya minus, di sininya jadi plus. Nah, di sini kita punya ekspresi yang berbentuk A min B dikali A tambah B. Ya, A min B dikali A tambah B hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Sehingga ini yang bagian atas, si pembilang yang ini kalau dikalikan dengan pembilang yang ini menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Hasilnya jadi apa? Kalau ini dikuadratkan, akarnya hilang, jadi tinggal AY tambah 3. Yang ini dikuadratkan menjadi 3. Berarti kita dapatkan limitnya jadi seperti ini. Ya. Ini tadi menjadi AY tambah 3 dikurang 3. Si Y-nya yang sebelah sini tetap dipertahankan, kemudian yang bawah ini tetap masih ada, ya, masih ada di sini. Oke. Nah, tadi si limit akar AX tambah B di soal tadi kan nilainya adalah akar 3. Ya, jadi kita tuliskan akar 3 sama dengan limit ini dikali ini. Nah, sekarang yang bagian atasnya, ini 3 dan 3-nya bisa kita sederhanakan. Karena ya 3 kurang 3 sama dengan 0. Ya. Kemudian setelah 3 dan 3-nya kita buat jadi 0, kemudian Y di atas dan Y yang di bawahnya juga bisa kita saling coret. Berarti si limit yang atas ini bisa ditulis ulang sebagai limit dari A dikali ini. Ya. Limit dari A ya tetap A, kemudian limit yang ini tinggal kita substitusikan saja apa yang terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi ketika Y sama dengan 0, atau ketika Y menuju 0, yang bagian di dalam tanda akar ini akan menuju akar 0 ditambah 3. Jadi bagian yang ini, dia akan menuju 1 per akar 3 ditambah akar 3. Berarti 1 per 2 akar 3. Nah, kalau kita baca dari kiri ke kanan, kita punya akar 3 itu sama dengan A dibagi 2 akar 3. Berarti A-nya berapa? A-nya, ya berarti tinggal dikalikan aja. Si 2 akar 3 dikalikan dengan 3. Si akar 3 dengan akar 3-nya bisa menjadi sederhana, menjadi 3, sehingga A-nya adalah 6. Ya. Jadi kita sudah tahu setengah dari jawaban soal yang kita miliki. Bahwa nilai A-nya adalah 6. Nah, nilai B-nya gimana? Ya, nilai B-nya mudah saja. Tadi kita punya identitas yang diberi kotak tadi. Ya. Apa tadi? B itu adalah 3 dikurangi 3A. Substitusikan A-nya sama dengan 6, maka didapat B-nya adalah 3 dikurang 18. Sehingga B-nya adalah min 15. Ya. Jadi kesimpulannya A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan min 15. Nah, sebetulnya untuk memastikan bahwa si A dan B ini memenuhi, kita perlu substitusikan A dan B ini ke soal dan tunjukkan bahwa memang betul nilai limitnya adalah akar 3. Ini hanya untuk kehati-hatian ya. Karena tadi apa? Tadi argumen kita itu selalu bentuknya sebab akibat ya. Jika begini maka begini. Jadi tadi ini kan mulai dari asumsi bahwa kalau nilai limitnya akar 3, maka haruslah A-nya sama dengan 6 dan B-nya sama dengan min 15. Tapi mungkin aja ternyata ketika
cek ketika A-nya sama dengan 6 dan B-nya sama dengan min 15, si limitnya itu nggak sama dengan akar 3. Oke, jadi ingat lagi bahwa jika P maka Q tidak selalu berarti jika Q maka P. Ya, jadi ada baiknya setelah kita dapatkan ini, kita masukkan A dan B-nya, kemudian kita hitung ulang si limitnya apa betul nilainya akar 3. Oke, begitu saja perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap selalu bermatematika. Salam.